Selamat siang, perkenalkan nama saya Jaifulana Sangkong. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan demam berdarah. Baiklah, kita masuk pada patoflow. Virus dengue terdapat pada nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti menggigit manusia lalu masuk ke aliran darah sehingga menyebabkan viremia. Yang dimaksud dengan viremia adalah kondisi akibat adanya kadar virus tinggi dalam tubuh, lalu menimbulkan mekanisme tubuh untuk melawan virus, maka akan timbul peningkatan asam lambung, kemudian akan timbulkan anoreksia, mual muntah, akan muncul gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan, hingga menyebabkan atau menimbulkan risiko kekurangan volume cairan. Kemudian viremia juga akan menimbulkan komplement antigen dan antibodi meningkat dengan pembebasan histamin, kemudian peningkatan perkebialitas dinding pembuluh darah, lalu menimbulkan kebocoran plasma. Kebocoran plasma menimbulkan pendarahan ekstraseluler, akan terjadi resting shock, hemoglobin turun, nutrisi dan oksigen ke jantung menurun, sehingga membuat tubuh menjadi lemas dan menyebabkan intoleransi aktivitas. Kebocoran plasma juga dapat menyebabkan plasma banyak menguap pada jaringan interstisial tubuh dan akan menjadi edema atau penumpukan cairan, dan akan terjadi penekakan syaraf, maka akan terjadi gangguan rasa aman. Viremia juga menyebabkan renjatan atau proses imunologi menuju ke pembuluh darah dan ke otak melalui aliran darah hingga menyebabkan virus berkembang di dalam darah dan akan terjadi hipertermia. Masuk dalam diagnosa keperawatan, saya ambil dua diagnosa, yaitu yang pertama, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mekanisme tubuh untuk melawan virus, peningkatan asam lambung, intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual, muntah, dan anoreksia, ditandai dengan gangguan kebutuhan nutrisi dan berat badan tidak seimbang. Yang kedua, risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan pindahnya cairan intravirkuler ke ekstravirkuler, ditandai dengan turgor kulit kurang baik dan haluaran urin pekat. Termasuk dalam intervensi keperawatan, ambil dua diagnosa. Yang pertama, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mekanisme tubuh untuk melawan virus, peningkatan asam lambung, intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual, muntah, dan anoreksia, ditandai dengan gangguan kebutuhan nutrisi dan berat badan tidak seimbang. Dengan tujuan, setelah dilakukan perawatan selama berapa kali 24 jam, diharapkan tidak terjadi gangguan kebutuhan nutrisi. Dengan kriteria hasil, yang pertama, tidak ada tanda-tanda malnutrisi. Yang kedua, menunjukkan berat badan yang seimbang. Dengan intervensi yang pertama, kaji riwayat nutrisi termasuk makanan yang disukai. Yang kedua, observasi dan catat masukan makanan pasien. Yang ketiga, timbang berat badan tiap hari bila memungkinkan. Yang keempat, berikan makanan sedikit namun sering dan atau makan di antara waktu makan. Yang kelima, berikan bantu oral hygiene. Yang keenam, hindari makanan yang merangsang dan mengandung gas. Dengan rasional, yang pertama, mengidentifikasi menduga kemungkinan intervensi. Yang kedua, mengawasi masuk kalori konsumsi makanan. Yang ketiga, mengawasi penurunan. Yang keempat, makanan sedikit dapat menurunkan kelemahan dan meningkatkan masukan, juga mencegah distensi gester. Yang kelima, meningkatkan nafsu makan dan peroral. Yang keenam, menurunkan distensi dan iritasi gester. Diagnosa yang kedua yaitu risiko kekurangan
volume cairan berhubungan dengan pindahnya cairan interverkular ke ekstraverkular, ditandai dengan turgor kulit kurang baik dan haluaran urin pekat. Dengan tujuan, setelah dilakukan perawat selama berapa kali 24 jam, diharapkan kebutuhan cairan terpenuhi dengan kriteria hasil. Yang pertama, turgor kulit baik. Yang kedua, haluaran urin tepat secara individu. Dengan intervensi yang pertama, observasi vital sign tiap 3 jam atau lebih sering. Yang kedua, observasi intake dan output, catat warna urin atau konsentrasi. Yang ketiga, anjurkan untuk minum 1.500 sampai 2.000 ml per hari. Yang keempat, lakukan tindakan kolaborasi pemberian cairan intravena. Rasional. Yang pertama, vital sign membantu mengidentifikasikan fluktuasi cairan interverkular. Yang kedua, penurunan haluaran urin pekat dengan diduga dehidrasi. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh peroral. Yang keempat, dapat meningkatkan jumlah cairan tubuh untuk mencegah terjadinya hipovolemia shock. Masuk dalam evaluasi. Yang pertama, pasien tidak ada tanda-tanda malnutrisi. Yang kedua, pasien menunjukkan berat badan yang seimbang. Yang ketiga, kebutuhan cairan pasien terpenuhi. Yang keempat, turgor kulit pasien baik. Yang kelima atau yang terakhir, haluaran urin pasien tepat. Demikian penjelasan saya mengenai askep demam berdarah. Semoga bermanfaat. Salam sehat.